Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Mamanda Dr. Fadlan Ma'alib SKM Tuanku Bosa sampai boleh pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 jam 22.50 di Rumah Sakit M. Jamil Padang setelah mengikuti perawatan selama kurang lebih 8 hari. Kami atas nama Kamanakan menyatakan duka yang amat mendalam dengan kepergian almarhum Mamanda Tuanku Bosa yang ke-14, dan betul-betul merasa kehilangan. Beliau telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 78 tahun. Almarhum Mamanda Tuanku Bosa ke-14 adalah mama yang jadi dambaan kami, Mamanda yang jadi toladan kami, Mamanda yang kami cintai, yang kami sayangi, dan panutan bagi cucu kemanakan beliau. Perjuangan yang beliau lakukan sungguh bagi kemenakan kami dan masyarakat Talamau, masyarakat Pasaman Barat, masyarakat Minangkabau, bahkan sampai ke masyarakat Nusantara dan mancanegara. Beliau telah berbuat banyak dan kita tahu semuanya apa yang telah beliau lakukan, semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan yang sangat berkesan bagi cucu kemenakan dari mana Mamanda Tuanku Bosa sampai Baleh ialah yang pertama, perjuangan tanpa pamrih. Perjuangan tanpa pamrih. Beliau berjuang tanpa pamrih dan betul-betul tidak bosan-bosan, nggak pernah surut semangat untuk berjuang, untuk membangun adai, membangun nagari, dan membangun cucu kemanakan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sifat sabar yang luar biasa. Sabar yang luar biasa dari Mamanda. Yang ketiga ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Luar biasa. Kalau nggak salah ini adalah sifat Nabi yang kita tahu semuanya, dan itu tidak jarang orang yang bisa memiliki ngayomi sifat itu. Harapannya tentu ialah sifat-sifat yang mulia itu bisa turun ke kemanakan anak dan kemanakan beliau, harapan kita semuanya. Kemudian apa yang menjadi falsafah hidup beliau atau moto beliau, selalu kita harus berhusnuzon, jauhi suuzon. Itulah kunci dari keberhasilan kita akhir-akhirnya nanti. Almarhum Mamanda Tuanku Bosa sampai Baleh pergi meninggalkan kita semuanya. Beliau meninggalkan 2 putra. Yang pertama ialah Dr. Filius Chandra MM. Yang kedua adalah Dr. Anda Ifit dan meninggalkan 1 orang istri, yaitu Etek Hajah Ismiar Fadlan Ma'alib. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah foto
tua dari almarhum Amanda Dr. Fatan Ma'alib, yaitu Ma'alib Datuk Sati, yang kita tahu semuanya beliau adalah perintis kemerdekaan dan menjadi wedana di beberapa wilayah di Pasaman, asisten wedana di beberapa wilayah di Kabupaten Pasaman. Dan beliau ini jugalah yang mendorong saya sendiri untuk sekolah keluar dari Talu, disuruh sekolah ke Padang Panjang. Karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah, saya disuruh ke kuliah Tul Membaligin Padang Panjang. Setelah tadinya di SMPP udah 2 minggu, beliau panggil, nggak usah di SMPP, pindah aja ke Padang Panjang aja. Nah itu akhirnya nggak jadi di SMPP, akhirnya berangkat ke Padang Panjang. Sekolah apa? Sekolah kuliah Tul Membaligin. Kuliah Tul Membaligin itu sekolahnya binaan Buya Hamka pada zaman dulu. Membaligin Padang Panjang. Nah itu kira-kira kenangan yang terindah bagi Uwan itu. Wan Ma'alib. Uwan Ma'alib Datuk Sati. Camat ya? Camat, dulu camat. Orang kenal sama Camat Ma'alib. Ini foto. Ini fotonya Tongku Fatlah Ma'alib waktu kecil ya? Iya, kecil. Ini 10 tahun lah ya. Itu umur ya sekitar 7 tahun. 7 sampai 10 tahun lagi bilang. Nih. Ini adalah foto Mamanda Tongku Bosayang Kampek Baleh beserta Etek di saat-saat beliau baru berkeluarga di Jakarta, pada saat Mamanda setelah selesai menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Ete adalah seorang bidan yang pendidikan bidan itu kemudian dilanjutkan ke Australia. Kemudian Mama tetap menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini posenya bagus ya, karena Nyat Tongku Bosa sewaktu kuliah di UI dalam buku Talu Pangkal Tali Indonesia Ujung Kata. Ini menceritakan dia sebagai fotografer sambil kuliah dan buka fotokopi. Nah, ini ada dalam bukunya. Makan. Ya gimana sih? Prosesi pemakaman almarhum Mamanda Tongku Bosa Kampek Baleh diawali dengan pelepasan dari keluarga di Jalan Tembok Talu, dan pada saat itu dilakukan penyerahan jenazah almarhum kepada cucu kemanakan. Maka dilepas kepergian Mama dari keluarga di rumah kediaman beliau di Jalan Tembok Talu. Selanjutnya jenazah almarhum Mamanda Tongku Bosa Kampek Baleh disemayamkan di rumah Gadang Koto Dalam Talu. Pada saat proses prosesi pelepasan berdiri oleh semua pemuka adat di sekitar Talu dan Pasaman, kemudian Pati yang diwakili oleh Camat Talamau, kemudian dihadiri juga
oleh yang di-Pertuan Raja Alam Pagaruyung beserta rombongan, dan juga Putih Reno Raudah Taib, profesor dari Padang dan juga merupakan kerabat dari keluarga besar Pagaruyung Minangkabau. Pada prosesi pelepasan itu, yang di-Pertuan Raja Alam Minangkabau, Dr. Farid Abdul Fatah menyampaikan wasiat dari Mamanda Tuang Kubasa ke Ampek Baleh. Ulang dari bawah. Ya. Bahwa pengganti beliau adalah Johnny ZA Insinyur MMSI Tuanku Raja Johan. Beliau telah berwasiat kepada saya dan juga dari lewat Etek Miar juga telah menyampaikan hal itu kepada kami. Istrinya almarhum Mamanda Tuanku Kubasa Ampek Baleh. Dan belakangan ternyata bukan hanya itu, beberapa kerabat kerja dari Pagaruyung juga sudah menyampaikan bahasa dan tujuan yang sama tentang wasiat itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah prosesi pelepasan dari Raja Alam Pagaruyung dan sambutan juga dari pemerintah setempat, yaitu bupati yang diwakili oleh camat, selanjutnya dilangsungkan ke proses untuk penyolatan di Masjid Besar Talu. Setelah dilakukan penyolatan di Masjid Besar Talu, kemudian jenazah almarhum langsung dibawa ke pemakaman di pemakaman Istana Rajo Ayatabi Koto Dalam Talu, yang dihadiri oleh hampir semua cucu kemanakan yang dari rantau, baik dari Medan, dari Jakarta, dari wilayah-wilayah lain, Padang, semuanya mereka pulang untuk melepas kepergian niniak mereka tentunya. Untuk itu kami mengharapkan kepada cucu kemanakan dan semua masyarakat Talu dan Talamau, Pasaman Barat dan sekitarnya, mohon kiranya diberikan doa yang ikhlas kepada Mamanda supaya Mamanda tetap bisa menghadap Allah dengan tenang, dengan mulus. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah almarhum dan Allah menjadikan makam beliau adalah sebagai taman-taman surga dan diampuni semua dosa dan kesalahan almarhum. Kami dari Kemanakan, cucu Kemanakan Mamanda mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mensupport moral, material, mulai dari proses beliau dirawat sampai proses berangkat ke Talu, kemudian di proses pemandian, pemakaman, dan penyolatan. Mudah-mudahan semua yang cucu Kemanakan masyarakat lakukan itu merupakan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang takziah pada saat beliau menyampaikan wasiat Tuanku Kubasa ke Ampek Baleh, Raja Alam Pagaruyung Dr. Farid Abdul Fatah pada saat itu dihadiri juga oleh kerabat
pada saat wasiat disampaikan oleh Raja Alam Pagaruyung, Dr. Farid Abdul Fattah, pada sidang takziah yang dihadiri oleh cucu kemanakan dan masyarakat Talamau, juga dihadiri Niniak Mama Nagari Talu dan kerabat kerja pada saat Raja Alam Pagaruyung menyampaikan wasiat almarhum Mamanda Tongku Bosa Kampe Baleh, Dr. Fadlan Ma'alib, di waktu disemayamkan di Rumah Gadang. Sidang takziah dihadiri oleh cucu kemanakan dan masyarakat Talamau secara keseluruhan. Selain itu juga dihadiri oleh Niniak Mama Nagari Talu dan Dusana Pucuk Adek dari yang di Pertuan Kinali, kemudian yang Daulat Parik Batu, kemudian juga Rajo Bosa dari Sundata, dan Bupati juga hadir dan diwakili oleh Camat Talamau.